Tentara Ukraina sembunyi di balik pohon, lepaskan roket, hancurkan tank baja. Pasukan Rusia berlarian. Konvoi tank basah baja Rusia kembali tercerai-berai setelah tentara Ukraina melepaskan sebuah roket. Dalam tayangan video terbaru secara online, muncul roket yang melesat dari balik pohon dan menghantam tank Rusia. Seketika tank baja Rusia meledak yang memicu kobaran api. Insiden itu membuat konvoi jadi tercerai-berai. Beberapa tank Rusia langsung melakukan manuver untuk menyelamatkan diri dengan keluar dari jalur utama. Sementara tentara Rusia yang berpanik keluar dari tank baja dan berlarian mencari perlindungan. Tank Rusia terlihat dipukul dan meledak menjadi api dalam serangan balik tentara Ukraina yang mematikan. Sebelumnya pada awal pekan ini, drone diduga melenyapkan tank dan rudal Rusia saat orang-orang Ukraina terdengar bersorak di latar belakang. Dalam rekaman itu, sebuah kendaraan Rusia yang membawa apa yang tampak seperti rudal dan sebuah tank militer terlihat meledak menjadi bola api saat invasi Vladimir Putin terus runtuh. Dan serangan terdengar di latar belakang saat mesin militer yang dianggap militer Rusia dihalap api ini muncul ketika rekaman sebelumnya menunjukkan saat kelompok tank Rusia dihancurkan oleh serangan Ukraina di dekat Kiev. Serangan itu dilaporkan menggerenggut nyawa seorang komandan senior Rusia lainnya ketika pasukan Vladimir Putin menekan ibu kota Lapordesain. Presiden Rusia itu mengharapkan kemenangan cepat ketika dia memerintahkan invasi 2 minggu lalu, tetapi pasukannya menjadi macet dan sekarang secara teratur menyerang warga sipil. Kehancuran pasukan Rusia kembali terjadi. Kali ini baterainya sekitar 40 mil dari Kiev. Dari gambar yang beredar baik lewat kantor berita maupun media sosial, konvoi truk Rusia berantakan di Botrianka. Sedikitnya 10 truk melihat di foto bersama dengan jumlah kendaraan lapis baja ditinggalkan tentara Rusia begitu saja. Mesin-mesin perang tersebut terlihat ditandai dengan simbol V, gas Rusia Lapordesain. Hal itu diyakini mewakili pasukan penyerang yang memasuki timur laut Ukraina dari Rusia. Dan gambar lain menunjukkan sebuah tank Rusia yang tampaknya telah melintasi jembatan saat ledakan di Melkov dekat Kherson. Pasukan Ukraina telah menghancurkan jembatan di seluruh negeri dalam upaya untuk memperlambat kemajuan Rusia. Warga sipil juga telah mengangkat senjata melemparkan bom Molotov ke kendaraan Rusia yang lewat. Dan satu pesan suara WhatsApp bocor mengerikan telah menawarkan beberapa tunjuk tentang perkutusan yang berkembang dari seorang orang Rusia yang mengalami demonstrasi. Pesan itu terberikan oleh The Kiev Independent yang melalui seorang wanita menangis yang berbicara tentang nasib salah satu brigade tank Rusia. Dia menyelesaikan unit itu hancur total di Ukraina dengan hanya 18 dan 150 orang yang berhasil bertahan. Wanita itu menangis bahwa 45 peti mati telah dikirim ke wilayah Altai, Rusia dan menyelesaikan tetangga dan teman-temannya. Kebanyakan pria muda termasuk diantaranya yang tewas. Alangkah girangnya tentara Ukraina setelah mendapatkan senjata canggih dari Inggris. Senjata tersebut adalah rudal anti-tank. Seorang prajurit Ukraina bahkan dengan bangga memperlihatkan senjata pemberian Inggris dengan latar belakang tank Rusia yang hancur. Yang ini ditembak dari benda yang ini kini katanya berjalan ke sisa-sisa kendaraan yang bengok. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Inggris kami yang bantu kami, ujar dengan percaya diri yang tinggi. Bahkan menurutnya, tidak lama lagi Rusia akan ditengani kembali ke perbatasan sebab mereka kini sudah memiliki senjata yang canggih dari Inggris. Saat ini Angkatan Bersenjata Ukraina menguasai sebagian besar kota Katapikov. Pasukan Rusia katanya tersebar di sekitar kota tersembunyi di sektor perumahan, menganjurkan mesin mereka sendiri. Adalah seorang tentara Ukraina hanya menyebut namanya sebagai Victor dan pada hari Sabtu dia merasa menang, menunjukkan kepada wartawan sebuah kendaraan lapis baja Rusia
yang dihancurkan oleh Rusia anti-tank Inggris. Kemajuan Rusia ke pinggiran barat Kiev telah berhenti, dan dalam jeda pertempuran, Viktor memamerkan sistem rudal anti-tank Nelevo dan helm Rusia yang berlumuran darah. Pemerintah Rusia mengatakan telah mengirimkan 3.615 senjata anti-tank dalam pasukan Ukraina yang menekan invasi Rusia, dan itulah salah satu sistem paling canggih di Kiev. Tidak jauh dari kendali Rusia yang hancur, Viktor menunjukkan kepada AFP sebuah mental militer yang katanya ditinggalkan seorang pemudik tank yang melarikan diri. Pihak berwenang Ukraina sedang mengevakuasi Urpin dan tetangganya Buga dan warga sipil setelah banyak yang tewas mencoba melarikan diri dari bom nembakan garis depan. Tetapi pasukan Rusia belum berhasil mengepung ibu kota sebelumnya, dan beberapa kolom lapis baja telah rusak parah karena serangan mereka kehilangan momentum. Hal ini telah disampaikan oleh kantor kepresidenan Prancis setelah diadakan pemberitaan di antara ketiga pemimpin negara tersebut lewat sambungan telepon. Situasinya sangat sulit dan tindakan pasukan Rusia tidak dapat toleransi secara manusiawi di Mariupol, kata salah sumber di Istana Kepresidenan Elysee setelah diadakan pertemuan secara virtual. Satu-satunya keputusan yang harus diambil Presiden Putin adalah mencabut pengepungan, ungkap sumber itu di Twitter AFP. Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menuduh Putin berbohong karena menuding pasukan Ukraina telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dengan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Menurut sumber di kantor para pemimpin Prancis dan Jerman, panggilan telepon 3 arah yang berlangsung selama 75 menit antara Macron, Putin, dan Olgas berfokus pada seruan Prancis dan Jerman untuk gencatan senjata segera dan langkah-langkah menuju ke solusi diplomatik. Sumber itu mengatakan Macron menyatakan kepada Putin bahwa pelanggaran tentang Rusia harus dihentikan. Pasukan Rusia itu mendekati ibu kota Ukraina Kiev dengan membombardir beberapa kota lain. Serangan itu telah mengusir jutaan warga Ukraina dari rumah mereka. Selain itu juga meminta para pemimpin untuk membantu pengamanan pembayaran wali kota Melitopol yang katanya telah diculik oleh pasukan Rusia. Kami memberikan tekanan maksimum dan kami tidak akan menyerah, kata Presiden Prancis. Menurut mereka, Macron telah menuntut dengan sangat kuat agar konflik berhenti secepat mungkin untuk menghindari hal-hal terburuk termasuk Rusia menggunakan senjata terlarang atau mengajarkan kota-kota.